Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Dugispita dari kelas 3B HES yang NIM 2010102013. Akan memenuhi mata kuliah tentang hadis ekonomi. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang kami hormati, agama kita adalah agama yang penuh kebaikan. Allah menciptakan kita memberikan perintah dan larangan untuk kesempurnaan pahala kita di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdakwah dengan memberikan kabar gembira dan peringatan. Artinya agama kita tidak melulu tentang perintah dan kabar gembira terus. Demikian juga melulu tentang larangan dan peringatan terus. Di sana ada perintah, ada pula larangan. Ada kabar gembira, ada pula peringatan. Sehingga kita umatnya harus berdakwah dengan metode demikian. Kita umatnya harus beramal berdasarkan metode demikian. Di bulan Ramadan, kita banyak mendengarkan para penceramah menyampaikan keutamaan-keutamaan dan padilah-padilah melakukan kebaikan di bulan ini. Hal ini perlu diimbangi dengan peringatan dan larangan, karena melakukan perbuatan dosa di bulan Ramadan pun mendapatkan dosa yang lebih besar dibandingkan bulan lainnya. Karena apa? Karena keagungan dan kemuliaan bulan ini dinodai oleh pelaku maksiat tersebut. Di antara bentuk kejahatan dan kemungkaran yang terjadi di penghujung Ramadan adalah menyebarnya dan maraknya praktik dosa riba. Kita melihat ada orang-orang yang melayani penukaran uang, atau lebih tepatnya menjual uang. Hal ini termasuk riba. Di mana letak ribanya? Saya akan jelaskan sedikit kaidah memahami riba. Riba memiliki komoditi atau barang-barang khusus yang disebut barang ribawi. Barang ribawi itu meliputi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok mata uang, sehingga yang merupakan mata uang masuk dalam kelompok ini. Seperti emas, perak, yang merupakan mata uang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rupiah, dolar, euro, dan lain-lain. Kelompok kedua adalah kelompok bahan makanan pokok yang bisa disimpan seperti kurma, gandum, beras, dan lain-lain. Dua kelompok ini dalam bahasa fikih disebut dengan illah. Ingat, yang dikategorikan bahwa barang ribawi adalah dua kelompok ini. Di luar kelompok ini bukan dikategorikan barang ribawi, seperti mobil, rumah, dan lain-lain, bukan termasuk barang ribawi. Barang-barang ini disebut barang ribawi karena pertukarannya atau aturan khusus yang membedakan dengan barang-barang lainnya. Nah, menjelang hari raya, banyak sekali di jalan-jalan kita temukan orang-orang melakukan jual beli uang seperti ini, dengan alasan balas jasa mengantri di bank. Hal ini tidak dibenarkan karena uang termasuk benda ribawi yang memiliki aturan khusus dalam transaksinya, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, jangan kita remehkan hal-hal yang demikian, karena riba merupakan dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, riba itu terdiri dari 73 pintu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Mas'ud. Juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan tambahan, yang paling ringan di antaranya misalnya seseorang menikahi ibunya, dan riba yang paling berat ialah merusak kehormatan seorang muslim.
Selama bulan Ramadan, kita berusaha meninggalkan apa yang sebelumnya Allah halalkan, berupa makan dan minum di siang hari. Kemudian kita ditinggalkan perbuatan dosa karena khawatir mengurangi nilai-nilai puasa kita. Tapi ketika seseorang menukar uang di jalan, Allah melakukan jual beli uang di jalan, maka ia telah mengurangi nilai puasanya dengan nilai yang sangat besar, karena tanpa sadar telah melakukan perbuatan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha waru mabaqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba atau yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Hidup mana yang akan berkah kalau Allah Ta'ala telah mengajak perang dengan kita? Oleh karena itu, marilah kita jauhi dosa riba dengan kebiasaan jual beli uang, dan kita jauhi perbuatan riba secara umum di dalam dan di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini dapat memberikan pencerahan dan kemanfaatan untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri, jika terdapat kesalahan dan kekhilafan saya mohon maaf. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.